Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas pemikiran dari sebuah buku klasik nih yang Anda bagikan. The Miracle of Right Thought, karya Orison Swett Marden. Sumbernya ini, wah, isinya gagasan yang kayaknya cukup mengguncang ya pada zamannya. Nah, tujuan kita kali ini, kita mau coba bedah bareng ide utama Marden bahwa pikiran kita itu bukan cuma ngelamun doang, tapi semacam kekuatan kreatif yang aktif banget ngebentuk kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan kita. Ya intinya realitas kita sehari-hari lah. Gimana? Siap kita gali lebih dalam soal ini, menurut Marden? Tentu, siap banget. Coba bayangin gini deh, pikiran Anda itu kayak alat pahat, ya. Alat pahat yang nggak pernah berhenti kerja, terus-terusan ngukir detail pengalaman hidup Anda. Sadar atau nggak sadar, itu terus berjalan. Nah, Marden itu intinya ngajak kita buat megang kendali pahat itu secara sadar. Dia bahkan bilang, muka kita ini loh kayak papan pengumuman, nunjukin apa aja sih yang selama ini ada di pikiran sama hati kita. Wah, analogi papan pengumuman itu kena banget. Oke deh, mari kita mulai dari dasarnya. Marden bilang pikiran itu kreatif, bukan pasif nerima aja, tapi aktif menciptakan. Apa yang terus-terusan kita pikirin, kita fokusin, itu yang cenderung kita tarik dan wujudkan. Benar-benar gagasan bahwa kita jadi apa yang kita pikirkan. Nah itu dia kuncinya. Dan Marden langsung nambahin syarat penting nih. Sikap mental kita harus sejalan sama usaha fisik kita. Ini bukan cuma soal, mikir positif terus duduk manis gitu ya. Tapi bayangin, kerja keras ngejar sukses, tapi di dalam hati terus-terusan ragu atau malah ngarepin gagal. Nah menurut Marden, itu kayak nginjak rem sama gas barengan. Wah, Kesejahteraan itu katanya akarnya ya di pikiran. Usaha sekeras apapun bisa jadi ya percuma kalau mental kita nggak dukung. saya coba pahami nih. Jadi, kata Marden, kalau kita ngarepin gagal, itu secara aktif bisa ngegagalin kerja keras kita sendiri gitu. Wah, ini dalam banget implikasinya ya. Ini nyambung ke konsep berikutnya yang Anda garis bawahi. Kekuatan ekspektasi. Iya, ekspektasi ini nih kayak magnet mental gitu. Apa yang kita harapkan bener-bener dan terus-terusan kita pikirin, entah itu baik atau buruk, nah itu yang cenderung kita tarik ke hidup kita. Makanya Marden nyaranin kita buat ngelatih pikiran biar terbiasa ngarepin yang bagus-bagus sehat terus. Sukses usahanya, bahagia hubungannya, bukan cuma harapan kosong ya, tapi jadi keyakinan yang dalam. Jadi ini kayak kita bikin cetak biru mental dulu gitu, sebelum bangunan fisiknya jadi. Persis. Marden pakai analogi arsitek yang udah bisa lihat bangunan jadinya secara detail di kepala. Jauh sebelum batu pertamanya diletakin. Visi sama ekspektasi kita lah yang ngebentuk cetak biru itu. Tapi, dan ini penting banget nih, Marden itu bukan penjual mimpi kosong. Dia ngingetin terus, visi sama ekspektasi positif ini harus dibarengi usaha yang cerdas dan gigih. Tanpa kerja keras ya ekspektasi cuma angan-angan. Keduanya kudu jalan bareng. Terus, ada konsep lain yang agak unik nih. Hidup secara mental dalam kondisi ideal. Bisa dijelasin lagi nggak? Rasanya kok agak abstrak ya? Konsep ini emang perlu direnungin dikit sih. Gini idenya, kalau Anda pengen banget sesuatu, misalnya nih vitalitas sama awet muda, Marden nyaranin buat secara mental udah hidup di kondisi itu. Jadi pikirin dan rasain diri Anda sebagai orang yang muda dan energik sekarang juga, bukan nanti. Dengan terus-terusan megang gambaran ideal ini di pikiran, kita secara aktif ngejauhin fokus dari hal-hal yang nggak kita mau, kayak ketuaan atau penyakit gitu. Oh, jadi fokus ke yang ideal sempurnanya buat ngusir yang nggak sempurna, gitu ya? Kira-kira gitu. Dalam ideal yang sempurna kan, secara definisi, nggak ada tempat buat kelemahan atau keburukan. Ini semacam disiplin mental lah. Yang menarik, ini nyambung ke konsep lain yang dia sebut kedalaman hasrat atau divinity of desire. Marden percaya kalau hasrat terdalam kita, kerinduan jiwa kita, itu bukan sesuatu yang remeh atau kebetulan. Maksudnya divinity atau kedalaman hasrat itu gimana? Bukannya hasrat bisa aja datang dari ego atau pengen sesaat doang? Nah, Marden bedain antara keinginan yang cetek sama kerinduan jiwa yang dalam dan asli. Buat hasrat yang dalam ini, dia pakai analogi insting burung yang pindah ke selatan pas musim dingin.
Insting itu ada dan kuat banget karena emang ada selatan yang nyata sebagai tujuan. Nah, kata Marden, hasrat dalam kita akan sesuatu yang lebih baik, lebih besar, atau lebih mulia, itu nunjukin kalau ada realitas yang bisa dicapai yang cocok sama hasrat itu. Makin kuat, murni, dan gigih hasrat kita, tentunya didukung usaha ya, makin kita ngebangun semacam hubungan getaran gitu yang narik kita ke pemenuhannya. Oke, paham. Jadi hasrat yang dalam tuh kayak kompas batin gitu ya. Ini juga ngingetin saya soal penekanannya tentang lingkungan. Dia bilang kita harus pilih-pilih banget soal teman gaul dan suasana sekitar kita. Bener banget. Marden lihat lingkungan fisik maupun sosial itu faktor krusial. Dia nyaranin buat secara sadar ngehindarin orang-orang, bacaan atau suasana yang bikin semangat kita kendor, yang bikin kita minder atau ragu. Sebaliknya, cari lingkungan, buku, dan pergaulan yang bikin pikiran kita terangsang, ngebangkitin semangat dan dukung tujuan-tujuan mulia kita. Ngelingkungin diri sama pemicu ambisi itu penting buat jaga api hasrat tetap nyala. Lingkungan itu bisa jadi pupuk atau racun, gitu katanya. Ngomongin soal jaga api tetap nyala, Marden kan ngekenin banget soal keyakinan atau faith. Ini kayaknya muncul terus di kutipan yang Anda bagiin. Kayaknya ini fondasi dari segalanya ya menurut dia. Fondasi mutlak betul. Dia sering ngutip prinsip spiritual, jadilah padamu menurut imanmu. Buat Marden, iman atau keyakinan ini jembatan antara kita sama potensi tak terbatas di dalam diri kita, sama apa yang disebut kekuatan ilahi. Kurangnya keyakinan sama diri sendiri, sama kemampuan kita, atau sama kemungkinan tercapainya tujuan kita, itu kayak sengaja motong jembatan itu. Potensi kita jadi lumpuh, nggak bisa keluar. Dan dia keras banget ya ngeritik sikap rendah diri yang kebangetan, dia nyebutnya mengemis atau merangkak. Kenapa sih dia nggak suka banget sama sikap itu? Karena menurut dia, sikap itu pengkhianatan sama hakikat sejati kita. Marden kan berpendapat kita diciptakan menurut citra ilahi, kita ini pewaris kerajaan. Jadi secara alami kita punya apa yang disebut hak kesulungan, birthright, atas kelimpahan hal-hal baik, sehat, bahagia, sukses, berkelimpahan. Nah, sikap mengemis atau merasa nggak pantas itu sama aja nolak warisan itu. Jadi masalahnya bukan haknya nggak ada, tapi kitanya yang nggak cukup berani buat ngambil gitu. Kita mikirnya kekecilan soal diri kita. Tepat sekali. Marden ngelihatnya sebagai tragedi kalau manusia yang punya potensi ilahi malah hidup dalam mentalitas terbatas dan kekurangan. Dia dorong kita buat berhenti merangkak dan mulai berdiri tegak secara mental ngeklaim warisan kita. Ini bukan soal sombong ya, tapi soalnya dari nilai diri dan potensi kita yang sebenarnya. Terus gimana cara ngeklaim ini dalam prakteknya sehari-hari? Pikiran, omongan, dan tindakan kita memancarkan aura percaya diri, keyakinan yang tenang ya, bukan arogan, bahwa kita mampu dan layak dapat yang terbaik. Menurut Marden, dunia itu cenderung ngasih jalan buat orang yang mancarin keyakinan positif dan kekuatan karakter kayak gini. Beda banget sama orang yang mancarin keraguan, pasif, atau mentalitas korban yang seringnya malah nggak sadar narik lebih banyak kesulitan. Tentu aja, ngejaga sikap positif dan keyakinan ini kan nggak gampang ya. Ada banyak musuh mental yang Marden sebutin. Takut, khawatir, cemas, benci, iri hati. Dia lihatnya sebagai perusak energi. Iya, dia detail banget ngejelasin dampak buruk dari pikiran-pikiran negatif ini. Ketakutan misalnya dia sebut sebagai perampok kekuatan terbesar. Takut itu bukan cuma nggak enak, tapi secara aktif ngelumpuhin kemampuan mikir jernih, ngerusak penilaian, ngancurin inisiatif, bahkan bisa bikin sakit fisik. Kekhawatiran kronis juga efeknya mirip, ngegrogotin vitalitas kita pelan-pelan tapi pasti. Dan ini bagian yang menurut saya revolusioner banget buat zamannya. Marden ngomong soal pikiran yang beneran bisa ngeracunin tubuh secara fisik. Ini bukan kiasan aja kan ya? Bukan kiasan sama sekali. Ini salah satu poin Marden yang paling kuat. Dan sebenarnya didukung pengamatan ya, meski istilah ilmiahnya mungkin beda sekarang. Dia ngejelasin kalau emosi negatif yang kuat dan lama, kayak marah meledak-ledak, benci yang dalam, atau khawatir nggak habis-habis, itu secara harfiah ngehasilin perubahan kimia di tubuh. Dia nyebutnya racun mental yang nyata, yang bisa ganggu fungsi organ vital kayak pencernaan, jantung, ginjal. Dia bahkan nyontohin fenomena orang sakit pas ada wabah, bukan karena udah kena virusnya, tapi murni karena ketakutan mental yang parah banget. Waduh, itu cukup ngeri ya, tapi juga ngebuka mata banget soal betapa dalamnya hubungan pikiran tubuh. Untungnya Marden nggak cuma ngasih diagnosis. Dia juga nawarin obat atau teknik praktis buat ngelawan negativitas ini. Benar, dia orangnya praktis banget.
Beberapa teknik yang dia saranin antara lain. Pertama, sugesti diri atau afirmasi. Ini latihan sadar buat nanam pikiran positif dengan ngulang-ulang pernyataan soal kualitas atau kondisi yang kita pengenin. Misalnya, kalau Anda cenderung pemalu, ulang terus dalam hati atau suara pelan, saya berani, saya percaya diri, saya tenang. Kayak ngeprogram ulang software pikiran bawah sadar kita gitu ya. Bisa dibilang gitu. Kedua, otosugesti. Ini mirip, tapi lebih kayak Anda jadi pelatih buat diri sendiri saat itu juga. Ngomong ke diri sendiri dengan nada tegas tapi ngebangun buat nyemangatin diri keluar dari malas, ngatasin rasa takut saat itu, atau nguatin tekad buat ngelakuin sesuatu yang susah. Jadi kalau afirmasi itu kayak nanam benih positif berulang-ulang, otosugesti lebih kayak instruksi tegas buat bertindak pas dibutuhin. Oke, selain yang sifatnya mental murni, ada juga cara yang lebih fisik nggak? Ada. Ketiga, Marden nyaranin buat ngubah suasana hati secara fisik. Kadang cara tercepat buat mutus lingkaran pikiran negatif ya dengan ngubah kondisi fisik secara drastis. Lagi suntuk di dalam ruangan, langsung aja bangun. Keluar hirup udara segar, peregangan dikit, atau jalan cepat bentar. Perubahan postur sama lingkungan fisik seringkali bisa langsung nyegerin mental. Terus yang keempat nih, ini kedengarannya unik. Kekuatan pengusir emosi berlawanan. Maksudnya gimana? Maksa senyum pas lagi sedih gitu. Kurang lebih gitu. Idenya, emosi yang berlawanan itu cenderung nggak bisa ada barengan secara kuat. Jadi, pas Anda lagi ngerasa murung banget, sedih, atau marah, Marden nyaranin buat secara sadar maksa diri ngelakuin tindakan fisik yang berhubungan sama emosi positif. Misalnya, paksa bibir senyum lebar, tegapin bahu, atau bahkan nyanyiin lagu yang ceria dan semangat. Awalnya mungkin aneh atau palsu rasanya, tapi tindakan fisik ini seringkali bisa micu perubahan kimia otak dan mood yang nyata loh. Wah, yang soal paksa senyum itu menarik. Aneh sih, tapi mungkin ada benernya juga ya secara fisiologis. Dan yang terakhir, menolak merenungkan kemalangan. Ini kedengarannya simple, tapi kayaknya paling susah dilakuin. Emang butuh disiplin mental yang kuat. Marden nekenin pentingnya buat secara sadar ngubur pengalaman buruk, kegagalan, atau kesedihan masa lalu dan berhenti mikirin itu. Jangan biarin pikiran Anda muter ulang film negatif terus-terusan. Putusin secara sadar buat move on. Makin sering Anda mikirin kemalangan, makin dalam akarnya nancep di pikiran dan emosi Anda. Dan makin gede kekuatannya buat ngeracunin masa kini dan masa depan. Semua teknik ini ujung-ujungnya tujuannya buat mencapai apa yang Marden sebut harmoni ya, keselarasan batin gitu. Tepat sekali, harmoni itu kata kunci lain di filosofi Marden. Pikiran dan tubuh yang harmonis, selaras satu sama lain, dan selaras sama tujuan hidup yang positif, itulah kondisi ideal buat efektivitas, kesehatan, dan kebahagiaan. Dia pakai analogi bagus dari pemain biola legendaris, Ole Bull. Sebelum konser, Ole Bull bakal nyetem biolanya teliti banget, mastiin tiap senar getarannya pas, harmoni sempurna. Buat dia, nada sumbang sekecil apapun bakal ngerusak seluruh penampilan. Nah, hidup kita juga gitu kata Marden. Ketidakselarasan mental, emosional, atau konflik batin itu bakal ngerusak musik kehidupan kita, sebagus apapun potensi kita sebenarnya. Di balik semua usaha sadar ini, Marden juga nyinggung adanya kekuatan yang lebih dalam lagi, yang dia sebut daya batin agung atau the great within. Ini konsepnya kedengaran agak mistis ya. Apa sih sebenarnya maksudnya? Ini salah satu konsepnya yang paling dalam sih. The Great Within itu nunjuk ke keyakinan Marden bahwa di dalam tiap manusia itu ada kekuatan dahsyat yang luar biasa, kayak gudang potensi raksasa gitu, yang merupakan bagian dari atau nyambung langsung ke sumber kehidupan itu sendiri, yang diilahi atau sang pencipta. Kita biasanya cuma pakai seuprit aja dari kekuatan ini di kehidupan sehari-hari. Ada contoh nyata nggak dari munculnya kekuatan ini? Marden ngasih beberapa contoh klasik. Misalnya orang yang lagi dihipnotis dalam banget, tiba-tiba bisa nunjukin kekuatan fisik atau kemampuan mental yang jauh di atas batas normalnya. Atau contoh yang lebih menyentuh, seorang ibu yang biasanya lemah lembut, mendadak punya kekuatan dan keberanian luar biasa buat nyelamatin anaknya dari bahaya maut. Kekuatan itu kayak muncul gitu aja, tapi Marden percaya itu datang dari dalam, dari The Great Within. Jadi, menurut Marden, kekuatan dahsyat ini bukan sesuatu di luar sana yang perlu kita cari, tapi udah ada di dalam kita masing-masing. Persis. Pandangannya itu gini, kekuatan yang sama yang rancang dan nyiptain alam semesta dan diri kita juga terus-terusan kerja di dalam diri kita buat melihara, nyembuhin, dan ngebenerin.
Kekuatan pemeliharaan dan penyembuhan ini udah ada di dalam kita. Makanya, Marden bilang, pada dasarnya semua penyembuhan sejati itu ya penyembuhan diri sendiri, self-healing. Itu terjadi pas kita, lewat pikiran positif, keyakinan, dan harmoni, berhasil nyentuh atau ngaktifin daya batin agung ini. Wah, ini benar-benar negesin kesatuan mutlak antara pikiran dan tubuh ya. Kondisi fisik kita, kesehatan kita, seolah jadi cermin dari kondisi mental kita yang dominan. Ubah pola pikir, pertahanin citra kesehatan dan vitalitas. Tubuh cenderung ngikutin gitu. Bener banget. Pikiran dalam pandangan Marden itu arsitek utamanya, satu-satunya pencipta dan pemulih sejati. Dia bahkan bilang lebih jauh lagi, sel-sel tubuh kita itu punya kecerdasan sendiri dan secara langsung ngerespon kualitas pikiran kita. Pikiran yang harmonis, penuh keyakinan dan harapan, bakal ngirim sinyal sehat dan regenerasi ke seluruh sel. Sebaliknya, pikiran yang penuh takut, benci, atau putus asa bakal ngirim sinyal sakit dan kerusakan. Setelah kita paham dasar-dasar filosofi Marden ini, menarik nih ngeliat gimana dia coba terapin ini di area kehidupan yang konkret banget. Misalnya soal ngasuh anak. Apa saran utamanya di situ? Konsisten sama prinsip utamanya, Marden nyaranin orang tua buat jadi penyemai pikiran positif di anak. Pakai sugesti positif secara teratur, kasih pujian yang tulus buat usaha dan karakter baik mereka, dan terus dorong semangat sama percaya diri mereka. Yang nggak kalah penting, hindari nanamin ketakutan berlebihan, negativitas, atau terlalu fokus sama kesalahan dan kekurangan anak. Sebaliknya, bangun keyakinan mereka dari kecil kalau mereka mampu, berharga, dan pantas dapat yang terbaik. Ajarkan kalau sehat, bahagia, sukses itu kondisi normal yang bisa mereka raih. Gimana ya caranya orang tua bisa terapin sugesti positif ini secara konsisten, tanpa kedengeran klise atau malah bikin anaknya kebal? Nah, itu tantangan praktisnya ya. Marden mungkin bakal jawab kuncinya di ketulusan sama konsistensi. Terus fokusnya ke karakter sama usaha anak, bukan cuma hasil akhirnya. Misalnya daripada cuma bilang, kamu pinter, mungkin lebih efektif muji usahanya. Ayah ibu bangga lihat kamu tekun banget belajarnya tadi. Sugesti juga bisa lebih halus, misalnya sering ceritain kisah inspiratif atau nunjukin keyakinan sama kemampuan anak pas dia lagi hadapin tantangan. Intinya sih nanamin pola pikir positif secara alami aja dalam interaksi sehari-hari. Menarik. Terus gimana soal umur panjang? Marden juga percaya pikiran bisa ngaruh ke seberapa lama dan seberapa baik kita menua. Percaya banget. Menurut Marden, salah satu kunci utama buat umur panjang dan tetap fit di usia lanjut itu dengan secara sadar nolak pikiran dan keyakinan soal ketuaan itu sendiri. Jangan biarin pikiran kepaku sama gagasan, saya udah tua, kekuatan saya turun, saya nggak bisa lagi ngelakuin ini itu. Sebaliknya, jaga pikiran tetap aktif, terus belajar hal baru, pertahanin minat sama dunia dan kehidupan. Hindari bosen, rutinitas yang matiin semangat, dan terutama hindari gesekan, konflik, khawatir, stres yang nggak perlu, karena itu semua nguras energi vital. Intinya, pertahanin semangat, rasa ingin tahu, dan antusiasme jiwa muda. Nggak peduli berapapun usia fisik Anda. Ini nasihat yang kedengarannya simple, tapi pasti butuh kesadaran dan usaha mental gede ya buat diterapin konsisten, apalagi di tengah budaya kita yang sering banget nyamain usia sama penurunan kondisi. Betul. Butuh keberanian buat ngelawan arus pemikiran orang banyak soal penuaan. Tapi buat Marden, itu investasi mental yang berharga banget buat kualitas hidup jangka panjang. Jadi, setelah kita gali berbagai aspek pemikiran Marden dari sumber yang Anda kasih ini, pesan intinya kerasa kuat banget dan konsisten ya. Pikiran Anda itu pusat kendali kreatif Anda. Banget. Intinya, pikiran itu bukan cuma penonton pasif, tapi arsitek aktif yang ngebentuk kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, bahkan realitas fisik Anda. Dan kabar baiknya, kata Marden, Anda yang pegang kendali arsitek ini. Anda bisa milih fokus, ekspektasi, dan keyakinan Anda. Tapi penting buat diingat, ini bukan soal sulap atau mikir positif sambil males-malesan ya. Sama sekali bukan. Marden nekenin perlunya usaha mental yang sadar, disiplin, dan gigih. Butuh keyakinan yang nggak goyah sama diri sendiri, dan kemungkinan-kemungkinan baik, optimisme yang dijaga dari serangan ragu dan takut, plus usaha terus-menerus buat jaga harmoni batin. Ini proses ngebentuk realitas dari dalam keluar, yang harus sejalan dan didukung sama tindakan nyata di dunia luar. Ini tanggung jawab sekaligus kekuatan yang luar biasa, kan? Sebuah perspektif yang benar-benar ngasih kekuatan ya. Nah, sebagai penutup obrolan kita kali ini, mungkin ini sesuatu buat Anda renungkan.
Kalau pikiran Anda beneran arsitek realitas Anda, kayak kata Marden, kira-kira pola pikir spesifik apa ya? Mungkin keyakinan tersembunyi atau ekspektasi yang nggak sadar Anda pegang, yang saat ini mungkin lagi ngebatasin bangunan megah yang sebenarnya pengen dan bisa Anda ciptakan dalam hidup Anda.